Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Haitsu qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayyuhal ikhwah, syarakallahu fi hayatikum. Alhamdulillah, kalau tadi saya diminta untuk menyampaikan kalimat menjaga akidah pasca hijrah, saya teringat dengan satu hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang secara konten atau secara isinya itu adalah dari Allah, wahyu dari Allah, tetapi secara kalimatnya itu dari Rasulullah. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran kalamullah, firman Allah, konten maupun kalimatnya itu adalah langsung dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi itu adalah isinya itu dari Allah, wahyu, sementara susunan kalimatnya atau redaksinya itu dari Rasul. Dalam sebuah hadis itu disebutkan begini: khalaqtu ibadi hunafa. Aku Allah ciptakan hamba-hambaku. Aku Allah ciptakan manusia itu hunafa, semuanya itu hanif, lempeng. Ini ada yang luar Jogja enggak? Kalau bahasa Jawa masih ada yang nangkap enggak? Enggak apa-apa. Ya, hunafa itu lempeng. Jadi enggak belok-belok, lurus-lurus saja. Baik-baik saja. Faja'athum asyayatin, kemudian didatangilah oleh setan. Fajtalathum an dinihim. Untuk apa setan mendatangi? Fajtalathum, untuk menggelincirkan dari dinnya, dari agamanya. Ya. Secara redaksi kalimat hadis qudsi ini bisa kita tangkap bahwa sesungguhnya setiap manusia itu lahir itu dengan din, aturan yang sama, dan itu dikuatkan dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-36 itu, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami Allah ciptakan di setiap umat itu seorang rasul, yang tugas rasul itu adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Tugasnya adalah mengajak orang beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Taghut itu artinya menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud ada asyaiton, setan. Kalimatnya setiap rasul di dalam pelajaran akidah itu, rasul pertama kali itu dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Rasul pertama dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian nanti dikenal dengan Nabi Ulul Azmi, ya, itu ada 5: Nabi Nuh, Nabi
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kelima nabi ini ketika dilihat dari mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya sama. Ajarannya semuanya sama, nggak ada yang berbeda. Apa ajarannya? Mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Ibadah itu apa, Ton? Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah kullu ismin, setiap sebutan lima yardahu, yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaulan wa fi'lan, apakah itu berupa perkataan atau itu perbuatan. Apa itu perkataan? Berupa zahiran au batinan, yang nampak maupun yang tidak nampak, itu disebut dengan ibadah. Jika kita menggunakan istilah ibadah yang seperti ini, maka sesungguhnya seluruh perbuatan kita, seluruh apa yang kita kerjakan, seluruh yang kita katakan dan yang kita lakukan itu menjadi nilai ibadah, selama yang kita katakan, yang kita lakukan itu diridhoi Allah. Artinya Allah tidak, apa bahasanya, Allah tidak membencinya, Allah tidak menyukainya. Ya. Perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan beribadah. Loh, kalau begitu ibadah yang misalnya sholat, puasa, zakat, atau kemudian baca Quran dan sebagainya, ya itu ibadah. Sama. Maka kalau kita memaknai bahwa ibadah seluas itu, mohon maaf, peluang masuk surga dengan peluang masuk neraka besar mana? Besar mana coba? Besar masuk surga peluangnya. Jadi kalau kita memaknai ibadah seperti itu, peluang masuk surga itu jauh lebih besar daripada peluang masuk neraka. Coba jangan bayangkan, mau tidur saja menjadi bernilai ibadah. Makan saja bernilai ibadah. Maaf. Seorang suami ngumpuli istrinya itu ibadah. Loh, padahal kan sesuatu yang apa nih bahasane ini nek dibahas, mungkin kalau di bahasa umum itu mungkin apa ya, dianggap porno atau apa. Tapi itu memang ibadah. Loh, kok bisa ibadah? Lah bagaimana mungkin itu tidak bernilai ibadah? Wong ketika seorang laki-laki mengumpuli seorang perempuan yang bukan istrinya itu adalah dosa. Lah kalau istrinya, ya tentu jadi sebuah ibadah kan? Loh, nyon ngapunten. Ini kan sesederhana itu memaknai ibadah. Lah kenapa kemudian menjadi sulit? Kalau orang itu menjadi sulit, wah pokoknya wargaku ngene dan sebagainya. Ini ngapunten nggih. Kesulitan yang dibayangkan itu kan dilihat dari sudut pandang, dari sisi sulitnya saja. Tapi jarang yang dilihat dari sisi sudut pandang mudahnya. Padahal memang mudah. Memang mudah. Makan kita itu menjadi berpahala. Bagaimana supaya makan kita menjadi berpahala? Karena makan kita menjadi berpahala ketika kita makan mengikuti, mulai dengan kalau dari tangan kanan, dimulai dengan baca basmalah, selesai dengan alhamdulillah, syukur, makan satu tegono ditelan terus alhamdulillah iso mlebu. Mana sing ini ora iso mlebu? Bali. Jadi setiap memasukkan ditelan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ini kan menjadi nilai ibadah yang luar biasa. Padahal Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan, man laqiyallahu, barang siapa yang menemui Allah bihasanatin, dengan membawa satu kebaikan, falahu asru ajruha au ad'af,
maka baginya akan diberikan balasan 10 kali lipat atau lebih daripada itu. Sederhana kan? Siapa saja yang melakukan kebaikan, Allah akan berikan balasan, dibalas dengan kebaikan 10 kali lipat atau lebih dari itu. Kalau dalam ayatnya kan, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang mensedekahkan, berinfak di jalan Allah itu seperti biji, satu biji. Yang satu biji itu tumbuh ada 7 tangkai, 7 cabang. Yang masing-masing cabang ada 100 biji, berarti kira-kira menjadi 700 kali. Sementara lanjutan hadis tadi katakan, wa man laqiyallahu bisayyi'atin, siapa saja yang ketemu dengan Allah membawa keburukan, falau ajru misluhu, Allah membalas hanya dengan 1 keburukan juga. Kalau berbuat baik dibalas 10 atau lebih, tapi kalau berbuat buruk dibalas 1 saja. Peluangnya banyak mana kira-kira? Kan sederhana kan? Jadi memang sederhana. Dan memang sampai sederhana seperti itu. Jadi ruang dalam Islam itu seperti itu sesungguhnya. Dan inilah sesungguhnya yang diajarkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Nabi dan rasul selalu mengajarkan tentang kemudahan-kemudahan, bahwa ibadah kepada Allah itu sedemikian luasnya. Jangan membatasi ibadah dalam ruang-ruang yang sempit. Seluruh aktivitas hidup kita itu menjadi bernilai ibadah, dan itu ketika ibadah kita lakukan Allah memberikan balasan berkali lipat, 10 kali lipat itu yang harus kita lihat secara apa nih? Saya membahasakan dilihat secara kalau begitu ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat, jadi seluruh nabi dan rasul itu ajarannya sama, ulangannya podo. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi alaihissalam sampai Muhammad SAW itu ajarannya sama, yaitu mengajak, mengarahkan umatnya supaya beribadah hanya kepada Allah, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kamu cari itu? Ridho Allah. Jika yang dicari itu ridho Allah, bekerja kita mendapat banyak atau sedikit itu bukan masalah persoalan sedikit atau banyaknya. Yang pangapunten kita diajari Rasulullah SAW, diajari begini, Allahumma fi hajati, ya Allahumma cukupkanlah fi hajati, untuk urusan hajat, kebutuhanku. Coba ketika kita berdoa minta rezeki yang banyak atau minta rezeki yang cukup? Jangan pilih banyak, pilih yang cukup. Banyak cukup. Belum ini sampai loh, orang tuh soalnya kan mintanya kan banyak kan, orang banyak. Padahal ada orang diberikan banyak tapi gak cukup, gak cukup. Tapi ada orang diberikan sedikit tapi malah cukup. Saya contoh ini fakta, fakta. Saya ketemu dengan fakta di lapangan begini. Ada seorang istri, suaminya itu bakul cilok. Setiap hari dijatah 10.000. Setiap hari dijatah 10.000. Ini beberapa tahun lalu sebelum COVID, cerita itu jatah 10.000. Terus suaminya satu, ada selang itu yang satunya lagi. Dia setiap hari dijatah 100.000 sama suaminya. Ya. Yang 10 dijatah 10.000 itu nggak pernah sambat kurang, nggak pernah sahabat kurang. Ya makan masih biasa, bisa makan dan sebagainya masih bisa. Dan kemudian yang diberi 100.000 itu selalu mengeluh, wah kurang ini, begini soal ini nggak bisa ini dan sebagainya. Dia justru begitu itu. Apa yang terjadi? Ketawanya begini, pada saat ketika suami yang bakul cilok ini tadi kecelakaan,
kan nggak bisa jualan. Lah pas mau bakulan, mau jualan lagi, pas mau jualan lagi, dia itu nggak punya modal. Si istrinya bilang gini, ya mas, iki tinggal modal. Duh, kamu punya uang dari mana? Ya dari 10.000 itu ya sebagian kecil itu saya sisihkan, ada gua saya sisihkan. Sing 10.000 ora sambat, nggak mengeluh, bahkan punya tabungan. Sing 100.000 sedina mengeluh, gak punya tabungan. Ribet nih. Ini fakta ya, fakta. Ini saya ketemukan di lapangan seperti itu. Artinya benar. Ngendinake Kanjeng Nabi itu benar. Allahumma akfini fi hajati, ini benar. Ndonga wi aku tuh ngerti ya. Ndonga itu kalau doa, sekedar berdoa itu. Kalau orang itu orang titis, nggak cerdas dalam memilih kalimat, itu kecele kok. Saya dulu waktu kecil diajari, Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkan umurku. Kalau ditanya jenengan, mau minta umur berapa lamanya, Pak? Ada yang berani jawab? Ada yang berani? Minta 100 tahun, minta 150 tahun, ente yang berani? Biasanya saya tanya di mana, tidak ada yang berani jawab. Tidak ada yang berani jawab. Kenapa nggak berani? Bingung. Njaluk umur 100 tahun tenan. Yo 100 tahun tenan umpamane. 100 tahun beneran. Ternyata 100 tahun kuwi loro-loronen. Pengen mangan sate wis ora oleh, pengen mangan peyek wis ora pedang. Banyak persoalan. Akhirnya apa? Saya ketemu dengan orang-orang yang umurnya di atas 90 tahun. Ketika saya tanya begini, Mbah, sekarang pinten? Sang dosa 3 mas. Mbah, jenengan nek ditari, mulai dipun tari. Jenengan pengen tambah pinten tahun mulai. Mas, kalau nek ditari angsal, kalau nyuwun pengen mati mau. Lah napa man? Lah kalau niku ajeng omong-omongan, ajeng cerita, niku wis ora ono sing selevel. Wis sak adik kula kabeh. Kalau kepengen ajeng kepengen napa, wis ora ono sing kula pengini meneh. Umpama kula oleh njaluk, kula njaluk mati wae. Ini saya tanya tidak hanya 1-2 orang. Kan saja ingin tahu saja, kalau orang-orang sudah diberikan umur panjang itu apa sesungguhnya keinginan mereka itu. Evan, ayo Evan. Ini kaitannya dengan masalah kita itu mensikapi dengan apa yang ada pada diri kita. Jadi ketika seseorang itu mengerti dan memahami bahwa seluruh apa yang dikerjakan dalam kehidupan dia itu menjadi bernilai ibadah, maka yakinlah bahwa kebaikan itu akan memenuhi dalam diri kita. Yang penting kita paham itu, ya, yakin itu. Hanya persoalannya, yang menjadi persoalannya, bahwa seseorang untuk supaya bertahan dalam kondisi dia dalam kondisi bernilai ibadah itu yang menjadi pembahasan. Kenapa? Kalau dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari disebutkan kullu mauludin yulatu alal fitrati, bahwa setiap yang dilahirkan terlahir dalam keadaan fitrah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarahnya, dalam kitab Fathul Barinya belum menyebutkan al-fitratu itu al-islamu, semua anak yang lahir itu dalam keadaan Islam semuanya. Tegese Islam itu apa? Semuanya mengesahkan Allah, semuanya bertauhid kepada Allah, itu dikatakan al-fitrah. Gak ono anak lahir kok langsung mensekutukan Allah, gak ada, Pak. Kenapa? Dalam hadisnya disebutkan fa'abawahu yuhawidanu ayunasironu ayumajisanu. Anak lahir dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani ataukah dia Majusi, itu adalah pengaruh orang tua.
lingkungan. Nek mboten percaya, kalau nggak percaya silahkan dicoba. Anak baru lahir cenger, orang tuanya misalnya orang Nasrani, dimong wong Islam. Ayo nanti kira-kira jadinya seperti apa? Dia pasti akan mengikuti sing ngomong. Pasti akan mengikuti sing ngomong. Nanti kalau anak baru lahir sing ngomong wong ora salat, nyun ngapunten nyun ngapunten. Ya kecenderungane wong mesti ora anake bocah ya ora salat. Ya. Kenapa? Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa al-akhlaqu benar at-tabu wal adatu. Jadi seseorang itu dibentuk oleh kebiasaan. Lah bentukan kebiasaan itulah yang disebut dengan akhlak. Orang itu akan berakhlak baik karena dibiasakan dengan kebaikan. Kalau orang itu dibiasakan dengan buruk, maka dia akan terbentuk menjadi keburukan. Saya contoh nih, ini mungkin nggak panjenengan sadari. Ini paling tua berapa umurnya Pak? 30 ya? Udah kalau umur 50 nggak ada ya? Orang-orang masih paling ke 30-an. Kalau orang dulu begini, saya ceritakan karena saya sudah 54 tahun. Orang dulu begini, man. Ada orang gendong bayi, anak kecil umur 3 bulan, masih bayi belum bisa ngomong. Terus tiba-tiba ada tetangganya, dililing biasanya, dililing, ngerti dililing ya, dililing itu. Dek, pun maam dereng. Ketika pun maam dereng, sing gendong itu jawab, sampun Bude, maam kali nopon, maam kali pisang, ngerti? Iku yang gak paham teori tentang top uin tadi, teori tentang pendidikan ini. Dia mengatakan, oh sing takon ki radong. Wong cetha bayi rung iso ngomong kok ditakoni. Itu betul. Radong wong cetha bayi rung iso ngomong kok dijak ngomong. Sing jawab ya ora cetha meneh wong sing ditakoni bayane, sing gendong ora ditakoni mana jawab. Bukan begitu, Bang. Itu adalah teori pendidikan orang tua dulu kita seperti itu. Ketika bayi ditanyai, ditakoni, dan orang tuanya sing gendong menjawab, itu ngajari si bayi. Nek ditakoni wis maam, sampun. Maame karo apa? Pisang. Itu ngajari. Karena pendidikan anak itu dimulai dari usia 0 sampai 9 tahun yang sekarang disebut dengan teori the golden age. Kata begitu. Maka sebetulnya kalau mau urusan masa pendidikan anak itu mestinya dimulai dari ketika ditiupkan roh dalam kandungan. Kapan ditiupkan roh dalam kandungan? Pada hari trimester yang kedua atau umur setelah 120 hari. Itu sudah ditiupkan roh. Ketika sudah ditiupkan roh, apa yang terjadi di luar itu direkam oleh si janin. Nah, ini pernah diteliti ya. Ini film nyatanya, jangan cari. Ini sudah fakta ilmiah, sudah diteliti oleh para peneliti. Ya, di Australia saya pernah baca literatunya di Australia, di sana pernah diteliti. Sehingga ketika anak di dalam kandungan diajari apa? Kalau di dalam kandungan itu ibunya atau lingkungannya itu mendengarkan orang menghafal Quran, dia menghafal Quran terus ya nyun ngapunten kalau dia lahir kok mudah menghafalkan Quran rasa kaget. Mergone jan wis diajari sejak di dalam kandungan. Nek sejak dalam kandungan wis diajari bernyanyi, dangdutan begitu misalnya. Kok nanti lahir menjadi pintar nyanyi dangdut, ya aja disalahke bocahe. Mergo wis dididik sejak di dalam kandungan. Jadi kebiasaan namanya at-tabu. Itu yang akan membentuk kita. Warna kita seperti apa. Ya. Maka kemudian masih kita lanjutkan. Karena setiap manusia itu, setiap orang itu telah dalam kondisi hisab, maka akhirnya lingkungan itu yang menjaga. Lingkungan itu yang menjaga. Kalau orang itu terlahir dalam keadaan Islam dan kemudian dia dalam lingkungan yang Islam,
terlahir dalam keadaan lingkungan yang melestarikan kebaikan-kebaikan, yang menjaga kebaikan-kebaikan, maka dia akan tumbuh dalam kondisi fitrahnya. Tapi kalau dia terlahir dalam lingkungan nyuwun pangapunten, bahasanya dalam lingkungan keburukan, ya dia akan tumbuh menjadi buruk. Saya itu pernah ketemu, ya bahasa yang tadi. Orang tuanya itu yo, orang menyebutnya orang tuanya disebut dengan preman. Ngomongan preman kadang-kadang sok nonton keladun, kalimatnya perintah sama anaknya umur 2 tahun nih. Kalimatnya, toh bapak tukang rokok. Ketika kembali nyoto rokok itu, anaknya umur 2 tahun udah langsung ngomong seperti itu. Kenapa bisa begitu? Wong bapaknya nyontoni, ini namanya topu. Maka bisa kita lihat, bisa kita bayangkan, kalau begitu lingkungan kita dalam lingkungan seperti apa? Kalau kita ingin menjaga supaya apa yang sudah ada dalam diri kita itu supaya dalam keadaan tetap istiqomah seperti itu, pertama kali harus lingkungan. Kalau lingkungan kita itu tidak mendukung, wah nyuwun pangapunten, ya berat. Saya tuh pernah ngisi pengajian di bawah lereng gunung. Pesertanya 60 orang, semuanya ngerokok. Karena di situ mau udaranya dingin, di lereng gunung dingin. Merokok kayak pakai lembak sama menyan itu. Semuanya ngerokok, ruangannya tertutup. Saya nggak ngerokok, pulang. Baju semuanya pakai itu bau rokok. Saya ngerokok ya mas? Enggak, lagi baju ngerokok mas. Saya itu, oh iya, tadi dalam ruangan semuanya ngerokok. Meskipun saya tidak ngerokok, maka secara otomatis saya kena menjadi bau. Kenapa? Lingkungan saya merokok. Nabi dengan mengingatkan, betul kan? Nabi mengingatkan kita, nek kowe kekancan karo wong bakul parfum minyak wangi, ketularan ambune wangi. Ning nek kekancane karo wong tukang patri, ya ketularan ambune patri, otomatis seperti itu. Ya ini apa? Artinya lingkungan kan? Jadi untuk membangun keistiqomahan kita itu pertama kali apa? Lingkungan. Kanjeng Nabi paling pengertian ngeten iki, almar'u ma'aman ahabba. Wong iku bebarengan karo sapa sing disenengi. Runtang-runtunge karo sapa? Dia bersama dengan siapa? Yang membersamai dirinya itu siapa? Ini penting. Ini penting. Ya kalau dalam keluarga mohon maaf ya, suami dengan istri ini yuk kudu kompak. Kenapa saya katakan kompak? Misalnya saja urusan pendidikan anak saja, urusan pendidikan anak, suaminya dengan istri kalau nggak kompak itu kacau. Sing suaminya, wah aku pengen sekolah neng kono, sumben gini ini, wah aku pengen neng kono, pengen gini, wes, sing tadi korban siapa? Anaknya. Oh banyak, kasus itu banyak kasus itu banyak. Sehingga lingkungan yang pertama kesepakatan. Yang kedua baru kemudian ada faktor luar ini. Kalau lingkungan itu akan mempengaruhi terhadap keistiqomahan kita, lingkungan itu yang akan menjadikan kita itu akan tetap istiqomah dengan apa yang sedang kita yakini atau tidak, atau yang sedang kita kerjakan atau tidak, maka ada faktor pengaruh luar yang tadi kan Nabi perhatikan, fastalathum asyayatin, ana sing jenenge setan. Yang setan itu kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan apa ya pengaruhnya. Paling panjang ketika
bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat aliran darah orang. Dan dia nggak tahu. Maka kemudian Nabi itu memberikan teladan kepada kita, sadar sesadar-sadarnya bahwa umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad SAW ini tidak akan ada yang bisa lepas netral atau bersih dari gangguan setan, nggak bisa. Wong Nabi saja diganggu, cuman setan atau jin yang mengganggu Nabi itu sudah dinetralkan. Artinya dia sudah tidak akan bisa mempengaruhi Nabi. Kita itu ada setiap saat, maka kita diajari setiap hari pagi dan sore supaya membaca ayat-ayat dan azkar, zikir-zikir wiqayah. Bacaan ayat-ayat atau zikir-zikir untuk menjaga diri kita dari gangguan setan. Ini kita sepele, kita guru sepele, tapi ini menjadi penting. Ketika kita bangun tidur, jangan dikira kita tuh lepas, tidak ada setan yang mengganggu kita. Ada, Pak. Mungkin kita pernah merasakan, sudah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, miring ini. Kita pas ngerti-ngerti pas komat. Berapa? Mending saya komat ya. Mending, berapa? Tanya ternyata wis rampung, wis biar blekan. Siapa coba sing ngajari kuwi? Nanti kalau panjenengan membaca cerita kisah-kisah tentang riwayat tentang bagaimana setan mengganggu orang itu, eneng sing ngisi-isi gitu. Orang diisi-isi sini, enak. Bukan jenengan lain gitu Mas. Mangisi saya enak, nanti tidur nanti. Bukan nanti diisi gini mau tidur. Iya. Jadi kita tuh seperti nggak bisa lepas. Makanya kita pagi hari diajarkan membaca ayat-ayat dan zikir-zikir wiqayah. Kalau sore hari juga diajarkan baca itu. Pagi itu menjaga supaya membentengi kita dari pagi sampai sore. Yang dibaca sore menjaga membentengi dari sore sampai pagi hari. Kita bisa diajari begini. Kalau mau melepas pakaian ya, kan orang waktu butuh kan gak begitu. Tapi kan Bismillah la ilaha illallah. Kenapa? Kalau orang yang melepas pakaian dengan membaca doa itu, maka dia jin korin yang mengikuti orang itu tidak akan mampu melihat tubuh dia. Ini nek gak moco, ya meloh, jadi los, tidak ada hijabnya. Nah, ini gambaran saja bahwa kita itu sesungguhnya tidak akan pernah bisa lepas dari gangguan. Artinya 24 jam full tanpa tanggal merah, tanpa ada cuti, selalu ada yang mengintai kita. Ini harus kita sadar-sadarnya. Bahkan kalau nanti panjenengan sempat membaca satu kitab namanya judul Talbisul Iblis versi Arabnya, kalau dalam versi Indonesianya itu Perangkap Setan. Jangan baca. Nah judulnya kita serem ya, Perangkap Setan. Tapi isinya tidak seserem judulnya, tidak seserem judulnya. Nah, di dalam buku itu nanti ada salah satu, iblis itu punya anak limon, ada anak lima. Ada lima anak yang itu menjadi komandan semua dalam mengganggu manusia. Lah salah satu anak turun iblis itu namanya nih Dasim. Itu kalau dalam bahasa itu Dasim. Diwaca marfu Dasimun, diwaca majrur Dasimin, diwaca mansub Dasiman. Itu ada bahasa Jawa kan ada. Yakin bagi orang Jawa itu nanti ada punya tetangga yang namanya itu.
Nah, dasim ini tugas pokoknya adalah mengganggu, merusak keharmonisan rumah tangga. Mengganggu keharmonisan rumah tangga. Sing bapak-bapak mungkin pernah merasakan sampai rumah, baru nyambut habis kerja, sampai rumah tiba-tiba kan punya anak kecil, wis dolanan padang beswase, wis kaya kapal pecah. Kumbahane urung dilempiti, dolanan padang beswase kemana-mana, durung dicepaki minuman, dungono minuman. Niki nek sing ora sadar di rumah tuh ada yang nongkrongi itu, perempeng ngono. Kalimatnya kalau bojone, "Neng omahe ngopo e? Neng omahe ngopo e? Gur ngurusi ngomah we, ora teyeng yen ngapunten." Kalau panjenengan pernah merasakan seperti itu, tarik diri balik metu wudu. Nek sesemrumpang salat 2 rakaat. Kalau dibiarkan, nanti yang terjadi mesti nyengeni istrinya. Terjadi percekcokan. Nah, si dasan kena. Aja ngono kuwi kok bojomu ki ora dong. Dadi Pak, istrinya wani, wah kayang. Itulah yang digendaki oleh yang nongkrongi di rumah yang namanya dasin tadi. Ya. Oleh karena itu kita harus sadar. Hal-hal kayak begini harus sadar. Gangguan seseorang itu tidak istiqomah itu tidak hanya murni dari lingkungan yang disebut dengan yang kelihatan, yang tidak nampak juga kelihatan. Yang pangetan nggih. Setan itu kan nomor 2. Nggih. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kami Allah jadikan setiap nabi itu seorang musuh. Sayatinil insi wa sayatinil jinni. Setan sing rupane menungsa karo setan sing rupane jin. Oh, setan itu napa to? Setan itu adalah sifat membangkang terhadap kebaikan, sifat membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa saja seseorang itu, orang gelegere manusia itu bisa menjadi setan. Lagi wudu, apa Arab sholat neng masjid, nah aku neng masjid. Ayo tak janono nyate. Kok saya ngomong, kalau kesukaan kok sholat kok terus dosa dawa kok nyate paling gue setengah jam kok saya nempel terus dawa. Ketot, nah jenenge sing ngejak nyate kok tadi. Pada saat itu loh ya ora setan sak terus ya loh. Iya. Makanya kan begini, membangun satu kesadaran bahwa kita itu dalam tegak di dalam kebaikan, selalu dalam kebaikan, berjalan di atas kebaikan itu, sadar sesadar-sadarnya bahwa setiap saat itu kita tuh bisa digelincirkan. Tergelincirnya kita itu, tergelincirnya kebaikan-kebaikan yang sedang kita titi, sedang kita tapai itu ada faktor-faktor yang disebut dengan pengaruh satu lingkungan, yang lingkungan itu bisa saja itu wujudnya dari keluarga kita, dari masyarakat kita, atau dari lingkungan kerja kita. Itu yang nampak. Yang tidak nampak ya wujudnya dari yang setan tadi. Ini yang jelas. Sehingga persoalan-persoalan yang kaitannya dengan masalah keistiqomahan kita dalam sebuah kebaikan itu, yang terpenting adalah bagaimana kita membangun. Ojo gur ijen. Saya sering menggunakan istilah begini. Dadi wong apik ki ojo gur dipek dhewe. Jadi orang baik itu jangan hanya sendirian. Pengen masuk surga itu hanya jangan sendirian.
Kenapa? Lho wong sing keburukan saja pada rame-rame didakwahkan kok. Mosok kebaikan ora ana sing gelem aja. Neraka saja cetong mlebu neraka aja ana sing ngajak-ajak kok. Ngapunten nggih. Mungkin njenengan kelingan, ini belum lama kan ning Bantul ning kasus. Ada pesan oplosan terus ngejak koncone yo bareng-bareng apa istilahnya apa? Napa seluruh Indonesia? Lotse napa? Pokoknya ngono lah mendem terus ngepantai ngejak bareng-bareng. Dadi gur arep mendem aja kok. Qadarullah oplosane kebablasan sing dijak kabeh mati. Napa toh? Keburukan saja itu udah didakwahke. Keburukan saja itu pada di ngajak. Lah bagaimana dengan kebaikan? Lah nek kebaikan ora udah diajak, enggak ada yang ngajak-ajak, ya nanti kebaikan kalah no. Swargane suwung no. Bahasa gojekan itu seperti itu. Maka jangan masuk surga sendirian, tapi ajaklah orang-orang di sekitar kita bersama-sama masuk surga. Ajalah untuk kebaikan itu. Sehingga kalau kita tuh berprinsip seperti itu, dengan cara apapun kita akan selalu dalam kondisi istiqomah dan kebaikan. Karena yang kita lakukan adalah berbicara kebaikan, dan kebaikan di mana-mana. Bagaimana kita tuh mengajak dan kebaikan dengan jalan apa? Lah itu tentu berbeda-beda. Yang nampen nggih bahasane ngajak-ajak orang kudu ceramah ngene iki. Saya berikan contoh ya, sebenarnya contoh. Ini saya belajar di lapangan masalahnya. Dulu ketika saya masih rutin menjemput istri, anak saya masih kecil-kecil itu saya jemput di sebelah, di tempat saya menunggu jemputan itu ada tempat untuk ngetem becak. Dulu masih becak ondel semuanya. Sekarang juga masih ondel beberapa. Itu ketika menunggu ada penumpang itu, para sopir-sopir becak itu bermain judi. Judi ini kok rem. Nih maaf ya, saya memberikan contoh untuk jijik. 3 orang urun ngeluarkan uang berapa Pak? Enggak banyak, 1.000. 3 orang 1.000 jelek. Terus masing-masing 3 orang tadi meludah. Lah ludah yang pertama kali diencoki laler pertama kali itu yang menang. Sesederhana itu untuk bermain. Tolong ya, udah menang. Itu saya menyaksikan betul satu. Masya Allah, orang itu mau berbuat keburukan saja sampai seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada itu, semuanya pada sholat. Kalau dengar adzan zuhur langsung ambil sarung pergi masjid. Itu saya tahu persis dulu yang suka main itu orangnya. Habis sekarang sudah pada sholat semuanya. Udah nggak main gitu lagi. Artinya apa? Dalam mendakwahkan, dalam mengajak kebaikan, mendakwahkan kebaikan itu setiap orang memiliki porsi, memiliki situasi yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ngapunten. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan begini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Bayi lahir itu bukan kehendak bayi, tapi bayi lahir itu karena kehendak Allah. Allah yang mengeluarkan. La ta'lamuna syai'at, ketika bayi lahir tidak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata, kemudian Allah menjadikan pada bayi itu ada sam'a telinga,
Absor mata, afidah ini. Tangan, kaki ora disebut. Sing disebut telinga, mata, hati. Napa to rasane? Ini sing generasi Kos Plus mesti ngerti. Dulu Kos Plus pernah buat lagu namanya Dari Mana Datangnya Cinta, dari mata turun ke hati. Begitu itu. Saya waktu kecil yang melakukan jati saya kelingan. Orang sang ngapal, gue apal dewi om Mutino. Hiburannya yang ngerukok kuwi gak ono liyane. Ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itulah yang membentuk, yang cemental di dalam hati. Lagi-lagi pengaruh lingkungan itulah yang kemudian membentuk kita. Setiap hari kita mendengarkan apa dalam lingkungan itu, setiap hari melihat apa dalam lingkungan itu, ya itulah yang tertata, yang terpahat di dalam hati kita. Match nggih. Jadi istiqomah itu memang berat. Di teori kita dari berat. Tapi kalau kita melihat dari sisi itu, pindah lingkungan mas sebenarnya. Jika kita ingin menjaga dengan apa yang ada dalam lingkungan itulah. Coba kan nanti kalau panjenengan membaca sebuah hadis, kisah hadis yang sangat panjang dan masyhur ini. Ada orang membunuh 99 orang, pengen tobat, takkan sama ahli ibadah, saya pengen tobat boleh enggak? Usah, kegedean dosa muskokan dosa nih, dipatenisan genep 100. Karena orang itu, pembunuh itu bertemu dengan alim, orang yang berilmu. Saya mau bertobat, terus maten mau 100, oleh orang, bisa enggak? Oh bisa. Gimana caranya? Kamu pindah tempat, kampungmu pindah ke sana. Siap, karena ingin tobat tenan, pindah ke kampung seberang yang ditunjukkan tadi. Kenapa? Di kampung yang dia tempati tadi lingkungannya lingkungan buruk, tidak membentuk dia, tidak bisa menjaga dia untuk tobat. Mudah apa? Bahasanya apa? Mudah kesetrum. Ya. Nah di tempat yang ditunjukkan tadi lingkungan yang baik. Maka di sebelah situ, kalau udah pindah situ nyun ngapunten, otomatis dia juga akan ketularan su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu nulari, akhlak yang baik juga menular, ditulari kebaikan. Maka kemudian orang itu pindah ke kampung itu, sebelum sampai kampung yang dituju meninggal di tengah jalan. Turunlah dua malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat adab. Rebutan, begini jatah wong durung melakukan kebaikan, saya malaikat rahmat enggak mau niat kebaikan. Maka dan Allah turun tangan, ukur kampung sing ditinggalke karo kampung sing dituju aduh endi. Setelah diukur ternyata dekat kampung yang dituju, maka ini menjadi haknya malaikat rahmat. Napa pelajarannya? Lingkungan. Gitu nggih. Nanti sederhana sebetulnya. Sederhana. Kebaikan yang sedang kita tapai itu, yang terpenting adalah membangun kita ada dalam satu lingkungan apa. Kalau lingkungan kita adalah lingkungan kebaikan, ya insya Allah kita akan terjaga dengan kebaikan yang tetap istiqomah. Tapi kalau lingkungan kita itu tidak mendukung, beratnya minta ampun. Ini nggak sekedar cerita saja. Ketika saya pas di Denpasar di penginapan mendengar suara tarhim mau adzan maghrib itu, assalatu wassalamun alaik, itu orang masjid, suaranya jelas sekali. Kita berangkat jalan kaki, saya pikir suara cuma dengar. Sampai di tempat itu orang jauh pada bubaran semuanya. Misalnya, apa? Ternyata jauh, lebih dari 3 kilo. Habis suara banget karena menaranya memang tinggi sekali. Mohon maaf, lah nek lingkungannya kayak ngono iku,
kalau nggak punya kemauan kuat di tempat itu, kira-kira sholat ini kira-kira untuk segera menjaga sholatnya saja apa namanya berat. Wes sekarang fakta saja wes mungkin pernah ngalamin semuanya. Siapa yang pernah mengalami, jangan pernah ngalamin dapat undangan manten di standing party neng gedung mana? Biasanya kan undangan kan antara jam 10 sampai jam 12 gitu kan. Datang jam 11. Kira-kira pas di tengah mantenan itu terus krungu adzan. Yo do mayoritas orang Islam tuh. Mayoritas Islam. Kira-kira yang keluar menyempatkan sholat duhur dulu dan kemudian balik itu makan lagi, kira-kira berapa persen? Neng orang. Ini fakta. Kenapa? Di situ aku. Umumnya pas lagi mangan-mangan yo nanti ditutup terus sing mangan wong wektune sih dawa. Nanti makannya setelah ya ora apa-apa sih, enggak apa-apa. Itu saya memberikan sebuah contoh saja. Kalau ada dalam lingkungan seperti itu, kalau ada orang kok adzan terus dia keluar, jadi diberatkan banyak orang. Oleh karena itu ini hadis qudsi yang saya sampaikan tadi, menjaga keistiqomahan dalam kebaikan itu harus didukung dengan satu lingkungan. Jangan suka menyendiri. Saya kalau tidak pindah lingkungan, kita hidupnya masih di gereja, Pak. Oh kan gimana enggak? Wong dua Pak D saya, dua Pak Lek saya, aktivis semuanya, aktivis gereja semuanya. Qadarullah saya dibawa oleh orang tua saya di lingkungan sing ora ono wong salat. Ada beda apa padha ya? Islam ning ora ono wong salat, enggak ada orang salat, enggak ada masjid. Tapi qadarullah Allah mengirim seorang ibu-ibu pendatang di situ namung apa magersari nunut membuat rumah di pekarangan orang. Satu-satunya orang yang sholat dia, suaminya ya ora sholat, anaknya ora sholat, ibunya sholat sendirian. Ngajak Pak D saya ngajak saya, kemudian saya jadilah sholat dingin iki. Sholatnya di mana? Karena nggak ono sing ngajari, saya cuma ngetut ke sama Pak D saya yang diajari ibu-ibu tadi. Sholatnya karena nggak ono masjid, sholatnya yang pinggir kali. Pinggir kali kan di belakang rumah saya ada sungai besar, nggak dikelari kloso, pakai batu kecil-kecil itu, dijereng begitu. Ya di atas itu, nggak pakai sajadah, nggak ono sajadah, nggak ono kloso. Ya di situ tuh. Sekitar 1 tahunan sampai 2 tahunan kemudian ada teman-teman yang sholat, ada yang banyak sholat, mulai kemudian gawe masjidnya dibangun di tengah perempatan jalan. Jadi ada perempatan begini, dibuat 6 kali 6 karena besar, jadi kalau orang lewat nanti begini ini, ngumpungi masjid ini, perempatan jalan persis. Lingkungan untuk menjaga. Jadi saya belajar dari pengalaman pribadi saya juga, secara dalil-dalil juga seperti itu, dan petunjuk dari para kalangan para ulama juga seperti itu. Gitu nggih. Cukup satu saja. Menjaga keistiqomahan kita, menjaga kebaikan yang sedang kita tapak itu pertama kali adalah lingkungan. Dan yang kedua adalah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa di sekitar kita itu 24 jam full ada yang mengganggu kita. Apakah itu setan jenis manusia ataukah setan jenis jin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kita ini. Cukup ya? Nggak ada diskusi? Oke. Demikian yang bisa saya antarkan. Segala kekurangan saya mohon maaf.
Atau mungkin tutur kata saya yang kurang pas, sekali lagi saya mohon dimaafkan. Akhirnya da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.